pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus. Beritanya nggak mengagetkan karena udah diprediksi memang akan dipanjangin lagi, udah nggak punya perlawanan lagi sampai akhirnya, maaf ya, PPKM pelan-pelan kita mati. Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan. Saya takut COVID, tapi gimana ekonomi saya? Gimana? Nah, itu aspirasi murni. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Instruksi mencantumkan ketentuan PPKM level 3, ada level 4, ada level 3, ada level 2. Kayak permainan apa gitu, kayak main sesuatu level 1, level 2, level 3, level 4. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Neno Warisman. Suasana sempat ramai pada pukul 24 tengah malam tadi pada saat warga mencoba untuk menghadang 3 buah mobil untuk memastikan Neno tidak berada di dalam mobil tersebut. Hari ini berencana menggelar deklarasi 2019 ganti presiden di Batam, Kepulauan Riau. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim. Bahkan wakilnya Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. Wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi. Untuk pribadi, untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Ayo jangan cuma angot-angotan. Yang benar, kalau mau belanja di pribumi yang benar, ayo belanja beneran. Belanja di 212 Maret aja. Sekalian, saya berada di 212 Maret. Nggak usah mikir lagi ya. Nggak usah mikir lagi, itulah fondasi kekuatan umat saat ini. Bohong. Tapi kiai jual agama busuk, makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz, di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku, Na'udzubillah. Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kafah. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Maret pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Ayo bikin ininya logonya, belanja di 212 Maret aja, 212. Investasi bodong 212 Maret di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Jika enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut. Niat nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Toko swalayan 212 Maret yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Berbelanja di Maret pajaknya ngeri-ngeri tak enak. Ya udah belanja di 212 Maret aja. Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan COVID-19 yang trennya terus tidak menentu. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Pemerintah
ngutang banyak. Kalau secara hitungannya harusnya semua rakyat yang harusnya terbantu itu nggak sampai jualan panci kayak yang kemarin tuh ya, nggak sampai mereka istilahnya sampai nggak makan. Udah, pemerintah mencatat itu semua, ada ketakutan yang seperti itu. Hal yang sama itu terjadi di berbagai negara. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini. Uang-uang yang konon, saya ingat banget tuh waktu itu Presiden mengatakan yang ada di kas Kementerian Keuangan itu ada 11.000 triliun, belum yang termasuk di kantong saya gitu. Ada misalnya kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Jadi kalau orang bilang dipirit-pirit ya, dikeluarin kartunya tuh, kalau orang suka main kartu dikit ya akhirnya nyampe juga sebentus ke 17 Agustus karena nanti khawatir ada keramaian, kerumunan ya kan, karena 17 Agustusan jadi nggak boleh juga pastinya ya. Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Dan eceran istilahnya, kalau kata Rizal Fadilah ini PPKM eceran. Kalau di negara-negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resisten terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena itu mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak bisa beraktivitas atau kerumunan ya, itu pasti nggak boleh, itu pasti nggak bolehnya maksudnya ya. Tapi sama, setiap negara menghadapi problem yang sama terhadap serangan COVID itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani COVID-19 ini. Agak lemes juga sih sebenarnya, jadi kayaknya kayak udah bukan kaget lagi kan, dipanjangin lagi. Ya udah deh, akhirnya gitu. Mungkin apa itu yang diharapkan ya kayak gitu. Jadi kita dalam menetapkan kebijakan mengenai penanggulangan pandemi, pemerintah berpedoman pada substansi Undang-Undang Dasar kita itu, yaitu menjaga keselamatan rakyat. Udah nggak punya perlawanan lagi sampai akhirnya, maaf ya, PPKM pelan-pelan kita mati. Kalau kita bersembunyi dari COVID bisa mati secara ekonomi. Kalau kita melakukan kegiatan ekonomi bisa diserang COVID, itu dilema, saudara. Itu kan rasa ada bener juga ya. Kan pelan-pelan kita mati ya. Toko-toko mati, jalan raya mati, semua mati. Berkaitan dengan segala upaya yang sudah dilakukan pemerintah, memang kemudian muncul seruan di media sosial yang digalang oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah dalam menangani COVID. Jadi di eceran ya, dipanjangin lagi. Tapi yang jelas kita dari sana kita melihat itu ada lebih banyak lagi gitu. Saya ingat itu mikir, itu di mana uangnya, kenapa untuk ngatasin ini kita masih ngutang terus ya. Padahal yang bayar utangnya juga kita semua. Negara, jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sama meskipun itu salah. Jangan berontak. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Kita menjadi negara yang sangat buruk penanganan pandeminya. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani selalu menerapkan provokasi. Kenyataan ya, dari dipirit-pirit dia, diecer-ecer terus sampai kapan ini, bahkan dan sampai menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu kapan ini, bahkan sampai ada, sayangnya saya nggak bisa tayangin, orang bilang ya udah deh terserah deh Pak, monggo mawon, mau sampai kiamat juga nggak apa-apa katanya gitu. Pemerintah mendengar semua aspirasi itu dan menjadikan pertimbangan di dalam berbagai keputusan penting. Tidak ada yang diabaikan. Pemerintah ngutang banyak. Kalau secara hitungannya harusnya semua rakyat yang harusnya terbantu itu nggak sampai jualan panci kayak yang kemarin tuh ya,
nggak sampai mereka istilahnya sampai nggak makan ya. Pemerintah mengetahui bahwa ada aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang dia dialami. Uang yang konon, saya ingat banget tuh waktu itu Presiden mengatakan yang ada di kas Kementerian Keuangan itu ada 11.000 triliun, belum yang termasuk di kantong saya gitu. Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadang-kala di antara satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar. Agak lemes juga sih sebenarnya, jadi kayaknya kayak udah bukan kaget lagi kan, dipanjangin lagi. Ya udah deh akhirnya gitu. Mungkin apa itu yang diharapkan ya kayak gitu. Jadi kita padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka. Udah nggak punya perlawanan lagi sampai akhirnya maaf ya, PPKM pelan-pelan kita mati. Kemarin ya sampai sekarang kita kewalahan. Orang yang dulunya tidak mau antigen, rebutan antigen. Yang dulunya tidak mau vaksin, rebutan vaksin, sampai antri di mana-mana. Antri di mana-mana sampai ditolak. Kenapa? Tenaga kesehatan tidak cukup. Vaksinator tidak cukup. Itu kadang-kadang kederasa ada benernya juga ya. Kan pelan-pelan kita mati ya. Toko-toko mati, jalan raya mati, semua mati. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat.